Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan melakukan aksi nyata, refleksi dari mengajar ya, pengantar dan informasi, juga praktik melakukan refleksi mengajar. Tujuannya mengenali kebutuhan diri, menyadari kebutuhan sebelum menentukan sikap, menetapkan tujuan yang berorientasi pada proses bukan hasil akhir. Oke, nama saya Sujana SAGGR, asal sekolah SDN Gria Bandung Indah. Moto pendidikan terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, berprestasi, dan peduli lingkungan dengan berlandaskan IMTAK dan IPTEK. Praktik refleksi mengajar terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama, memetakan kebutuhan diri dengan piramida Maslow. Yang kedua, menyusun tujuan mengajar. Dan yang ketiga, strategi umpan balik berkelanjutan. Istilah dokumen ini sesuai dengan panduan tertulis. Apakah Anda menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word, Google Docs, dan lain-lain ya. Alat apa saja yang dibutuhkan? Pertama itu buku catatan. Yang kedua, apa sikap yang dibutuhkan untuk latihan ini? Kita perlu berkomitmen untuk refleksi diri, yakin pada diri sendiri, dan mengenal kebutuhan diri. Percaya bahwa akan ada orang-orang di sekitar Anda yang siap mendukung Anda. Mengapa mengerjakan lembar aksi ini? Guru adalah profesi yang rentan memicu stres. Mengapa guru mengalami stres? Ada sejumlah tantangan dan pengalaman yang menyebabkan guru merasa stres. Di bawah ini terdapat beberapa pengalaman yang penuh tekanan yang dialami guru. Manakah poin yang Anda alami? Silakan tandai. Pernyataan kita deskripsikan saja ya. Guru menangani puluhan murid dengan beragam karakteristik pada waktu yang bersamaan. Ya, guru menghadapi puluhan orang tua dengan beragam karakteristik. Ya dan tidak. Guru menghadapi tuntutan dari manajemen pendidikan untuk mencapai target sekolah, madrasah, pemerintah daerah dan pusat. Ya, guru perlu beradaptasi dengan sejumlah perubahan seperti kebijakan, isu sosial, teknologi, dan banyak lagi. Ya, betul. Guru memadukan tuntutan kurikulum dengan kebutuhan murid. Ya, setuju. Guru mendapat tanggung jawab besar, tapi seringkali otonominya dibatasi banyak pihak. Tidak juga ya. Saya kurang setuju. Guru seringkali masih bekerja di malam hari dan akhir pekan. Tidak. Guru tidak jarang menggunakan uang pribadi untuk peralatan pembelajaran muridnya. Tidak juga. Kita gunakan yang ada di sekolah saja ya. Oke, ada pernyataan lagi. Guru semangat mengajar. Iya. Guru tangguh menghadapi tantangan. Iya, betul. Guru mandiri mencari solusi ya. Guru reflektif terhadap kesalahan, ya betul. Guru adaptif melakukan perbaikan, ya. Guru belajar dengan kemauan sendiri ya. Murid tangguh menghadapi tantangan, ya dan tidak. Murid mandiri mengatasi kesulitan, ya dan tidak. Murid reflektif terhadap kesalahan, ya dan tidak. Murid adaptif melakukan perbaikan, ya dan tidak. Pada praktik, memetakan kebutuhan diri dengan hierarki kebutuhan Maslow. Pada pre-assessment ada beberapa kata kunci yang menarik. Salah satunya teori hierarki kebutuhan Maslow. Masih ingatkah Anda? Ya, terdapat 5 dasar kebutuhan individu.
Di antaranya kebutuhan fisiologis, rasa aman, relasi, harga diri, dan aktualisasi. Bagaimana 5 kebutuhan ini dapat terpenuhi? Menumbuhkan motivasi dapat dilakukan dengan memetakan kebutuhan dan sadar akan tujuan yang ingin dicapai. Lembar aksi ini membantu Anda memetakan kebutuhan diri yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Silakan Anda menjawab sesuai keunikan diri, tidak perlu khawatir betul atau salah. Tujuan dari pertanyaan ini adalah membantu Anda untuk bisa menyusun tujuan saatnya membuat tujuan perubahan. Pertanyaannya, ceritakan bagaimana karakter diri Anda, potensi apa yang ingin Anda kembangkan sebagai guru. Jawabannya, potensi yang ingin saya kembangkan adalah refleksi terhadap diri sendiri dan refleksi terhadap murid-murid saya sendiri, terutama ya khususnya, sehingga pembelajaran berlaku untuk keinginan diri kita sendiri. Selain memadukan kurikulum yang sudah berjalan dengan semangat para murid yang berkehendak untuk menuntaskan pembelajaran yang diinginkannya. Kebutuhan fisiologis di kelas. Apa sumber daya, orang, aktivitas, atau pengalaman yang dapat membantu saya semangat mengajar? Dalam kebutuhan fisiologis ini, itu adalah kebutuhan yang mendasar. Contohnya kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Jadi ketika murid sedang belajar, mungkin kita berikan toleransi dengan menyediakan air minum, karena dengan air minum itu supaya kita terhindar dari dehidrasi. Ya istirahat boleh lah, para murid itu makan ya, bawa bekal dari rumahnya atau belanja di kantin, sehingga apa yang secara fisiologis kebutuhan itu terpenuhi baik oleh gurunya juga oleh murid-muridnya. Nah, kebutuhan rasa aman di kelas. Siapa rekan guru atau teman belajar yang membuat Anda termotivasi dan makin semangat mengajar? Jawabannya yang pertama adalah diri kita sendiri. Kita buat diri kita senyaman mungkin dalam kondisi apapun. Kita akan buat kondisi kelas, kondisi diri kita itu nyaman untuk diri kita sendiri dan nyaman untuk orang lain. Juga rekan-rekan yang mendukung lah, misalnya rekan guru kelas, rekan guru mapel, juga kepala sekolah mendukung kegiatan kurikulum merdeka ini. Walaupun di sekolah kami itu kurikulum merdeka belum diterapkan, tapi ini platform kurikulum merdeka itu nanti pada suatu waktu, suatu saat bisa diterapkan seperti itu ya. Jadi rasa aman itu berawal dari diri kita sendiri. Juga kita berteman dengan teman-teman guru kelas, guru mapel. Kita buat diskusi, kita buat pertanyaan-pertanyaan yang bisa nyambung dengan pendidikan, terutama khususnya kurikulum yang sedang dibahas, itu kurikulum merdeka ini. Jadi memadukan antara kurikulum yang berjalan dengan minat atau keinginan siswa, sehingga siswa itu bisa belajar itu ya atas keinginannya diri sendiri. Bisa kita berikan fasilitas, menjadi fasilitator lah, guru jadi fasilitator dan kita memberikan fasilitas yang kita punya dari sekolah. Untuk kebutuhan rasional, bagaimana saya membangun relasi yang baik antar guru dan murid? Ya, itu tadi, kita membangun hubungan yang baik. Kita berdiskusi dengan teman sesama satu lingkup ya, guru PAI misalnya. Kita ada diskusi yang membuahkan solusi. Kemudian dari guru kelas juga kita membicarakan perilaku siswa yang baik, yang buruk, yang bisa membangkitkan untuk semangat belajar. Ya kita bahas. Jadi kita membangun relasi. Dari membangun relasi tersebut sehingga menyebabkan kita guru itu mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga murid pun ketika diberikan komunikasi dia mengerti apa yang dimaksud oleh gurunya, dan murid pun meresponnya dengan sebaik-baiknya, sehingga hubungan relasi itu menjadi baik lah.
jadi bagus. Nah, ini kebutuhan aktualisasi diri. Bagaimana cara saya melakukan refleksi kegiatan yang saya kerjakan. Salah satu contohnya adalah dengan membuat video pembelajaran. Seperti hari ini, kita merekamnya menjadikan video pembelajaran sehingga bisa diingat oleh saya sebagai guru yang memberikan materinya, diingat oleh murid-murid yang memperhatikan gurunya, apa instruksi yang harus dikerjakan, apa yang harus disemangati gitu ya. Jadi kalau guru sama muridnya itu relasinya adalah relasi bersahabat, akrab ya, walaupun itu tidak apa ya, tidak melebihi wewenang lah. Jadi ada batas-batasan antara guru dan juga murid, tidak terlalu membaur seperti murid sama murid, tapi ini ada relasi yang membaur juga. Itu adalah supaya komunikasi dengan murid itu terjalin dengan baik, sehingga apa yang kita sampaikan kepada siswa itu siswa mengerti apa yang kita inginkan, sehingga tugas apa, pekerjaan apa di sekolah itu dengan semangat, dan mereka menghargai kita sebagai gurunya, dan kita pun menghargai mereka sebagai muridnya, sehingga terjadi interaksi yang sangat bagus ya. Oke, untuk menyusun tujuan pengembangan diri sebagai guru, langkah selanjutnya yang perlu guru kuasai untuk menumbuhkan motivasi ialah menyusun tujuan. Mengembangkan diri, guru perlu melakukan refleksi secara berkala sebagai kemampuan metakognisi yang memantau proses belajar. Dengan begitu, guru dapat mengetahui tantangan yang dihadapi sehingga dapat menentukan strategi yang bisa dilakukan. Langkah ini dapat dilakukan dengan menetapkan tujuan belajar dan menyusun rencana pribadi, personal plan, secara sistematis. Proses yang dilalui menjadi bahan refleksi untuk evaluasi dan pengembangan diri. Mari kita membuat tujuan mengajar. Oke, pertanyaannya, buat tujuan yang menggambarkan diri secara spesifik. Apa yang ingin Anda capai sebagai seorang guru? Jelas, tujuan seorang guru adalah mencerdaskan murid-muridnya, kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga muridnya itu mampu menerima setiap materi yang diberikan oleh gurunya, sehingga dia dapat menyerap dengan sebaik-baiknya dan juga dapat merefleksikan apa yang sudah diberikan oleh gurunya tersebut. Dengan secara klasikal itu dengan dicatat ya, dicatat di buku catatan, kemudian ada evaluasi, ada asesmen gitu ya. Dengan dia membaca literasi, dia bisa merefleksikan, dan setelah ditanya oleh gurunya, dia mampu merefleksikan dengan secara sendirinya, dan itu bagus untuk tujuan pembelajaran. Oke, strategi umpan balik berkelanjutan. Langkah terakhir yang dapat Bapak Ibu lakukan ialah merancang strategi umpan balik yang berkelanjutan. Anda dapat merancang di buku catatan jurnal pribadi. Gunakan kolom di bawah ini untuk membantu Anda melakukan penilaian diri atau antar teman secara berkala dan konsisten. Tidak perlu persis sama. Anda dapat memodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing. Oke ya, di sini contohnya apa yang berhasil saya capai. Contohnya di sini pemetaan kebutuhan diri membantu saya menyadari bahwa jadwal tidur saya belakangan ini yang berantakan berpengaruh ke relasi sosial saya. Kemudian apa saja perilaku yang menentang yang saya alami. Saya masih sulit mengenali kebutuhan aktualisasi diri saya. Bagaimana aksi selanjutnya? Memprioritaskan jadwal istirahat, kemudian lebih yakin dan tidak ragu mengawal percakapan. Ini tantangannya, saya masih berusaha mengenal karakter teman, sekedar menyapa dan mengawal obrolan. Kemudian apa yang berhasil saya capai? Membuat obrolan sederhana membuat saya lebih berpikiran terbuka, menjalin relasi yang mengasyikkan. Berikutnya, jadwal istirahat yang lebih teratur membuat saya belum menemukan ritme membuat perencanaan. Oke, jadi di sini bisa disebutkan umpan balik ini adalah,
kita merefleksikan diri kita sendiri, kesulitan-kesulitan apa yang seorang guru hadapi. Contohnya misalnya begadang ya, kebiasaan begadang itu tidak baik. Setelah begadang pagi-pagi bangun itu kurang segar, lalu mau mengajar juga udah lesu gitu kan. Nah, dari mengatur waktu itu merencanakan tantangannya apa. Tantangannya ya masih butuh waktu untuk eh, meritmekan itu. Setelah itu ya diprioritaskan untuk aktualisasi diri. Contohnya yang membuat video seperti ini, video aktualisasi seperti ini tuh sangat bagus sekali untuk saya sebagai seorang guru nanti bisa merefleksikan kenapa saya belum bisa menyampaikan materi kepada para siswa, juga untuk mengkomunikasikan juga dan juga untuk memadukan antara materi kurikulum dengan keinginan para siswa, sehingga para siswa itu bisa mengerjakan sesuai dengan keinginannya. Dia merdeka belajar, sementara gurunya merdeka mengajar. Ini ada korelasi yang sangat indah gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk lembar atau motivasi lembar aksi 1 latihan guru. Saya Sujana dari SDN Gria Bandung Indah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.